teman-teman. Selamat datang kembali ke channel kita, Sesi. Kali ini kita bakal cerita-cerita lagi tentang misteri-misteri. Kali ini misterinya misteri yang masih di Balikpapan. Ada satu thread yang muncul tahun 2020. Iya, baru aja ya. Baru-baru aja. Terus kalian tahu Balikpapan kan ada tolnya nih, Balikpapan Samarinda. Dan tolnya ini benar-benar baru tahun 2020 kemarin peresmiannya, dan itu pun sampai sekarang masih yang dibuka tuh dari kilo 38 ya. Yang dari kilo 13 itu benar-benar belum dibuka, masih dalam tahap pembangunan. Jadi ya memang masih benar-benar jalan baru. Dan itu masih baru banget. Terus ingat threadnya muncul menceritakan tentang pengalamannya dia melewati tol Balikpapan Samarinda. Sebelumnya itu Balikpapan Samarinda itu jalannya itu panjang ya, sekitar 2 jam. Karena ada tol, disingkat aja jadi sejaman aja. Iya, 1 jam lebih dikit lah ya. Terus triknya itu 13 Juni 2020. Berarti kurang lebih 11 bulan yang lalu 11 bulan yang lalu. Terus yang ngepost itu ada namanya Ana. Ini aku tahu postnya di thread di Facebook, tapi dari post IG. Oh, benar-benar. Jadi di-share ulang sama si Ana ini. Post IG-nya tuh atas nama Fin Kitchen. Oke, aku mulai aja sini. Awalnya dia santai dulu nih ceritanya. Pipis dulu, say. Aku mau cerita nih. Jadi ceritanya kami ke Balikpapan. Jemput bahan untuk lazana, say. Lazana ini apa ya? Makanan mungkin ya. Iya, kayaknya makanan ya. Mungkin. Terus pas berangkat kami lewat tol. Dalam perjalanan padahal udah ngomong sama suami. Entah pulangnya kalau udah menjelang maghrib kita lewat jalan umum aja ya. Kalau lewat jalan umum tadi 2 jam. Iya, 2 jam. Dan jalannya itu berkelok-kelok dan jarang lampu. Makanya kalau buat mobil sebenarnya prefernya lewat tol orang-orang itu, biar lebih cepat dan lebih aman. Dan kalau lewat jalan yang 2 jam itu, dan itu serem juga ya. Serem sebenarnya, kalau boleh jujur, kalau untuk orang awam seperti kita ya, itu lebih serem banget. Lewat yang itu jalannya udah berkelok, naik turun gunung, nggak ada lampu, kanan kiri banyak jurang. Bukit Soeharto. Itu terkenal banget Bukit Soeharto itu ya. Iya. Itu serem banget jalanannya, apalagi kalau sudah senja dan malam, jarang banget ada motor yang lewat di situ. Lanjut, udah masuk tol, lihat udah jam 6 sore lewat. Waduh, harus siapin mental nih. Langit mendung, awan udah gelap sana sini. Mungkin dia memang punya indera keenam gak sih? Mungkin sih. Iya, mungkin dia punya indera keenam kali ya. Soalnya kalau untuk orang kayak kita biasa, kita tuh nggak, yang pikiran kita tuh malah kayak, waduh, kalau ada yang bakal begal atau apa ya kan, kita nggak pernah kepikiran kayak lewat sini kita bakal melihat sesuatu gitu. Jadi kalau menurut aku dia udah punya firasat sih. Benar. Please jangan hujan. Bayangin, say, gelap, hujan, satu mobil doang di tol. Gimana rasanya? Oh iya dong ya, kalau hujan itu mobil pada ngebut banget kalau udah di jalan tol. Dan karena memang baru, jadi orang itu karena memang baru, jadi di jalan tol itu benar-benar masih sepi. Aku juga pernah lewat di situ, padahal masih jam 7 dan cuma mobil aku doang yang lewat. Masih jam 7. Aku udah mulai kebayang sih rasanya gimana. Karena aku udah pernah melihat sebelumnya apa yang ada di jalan tol. Jadi pikirku nggak apa-apa lah, kan udah pengalaman. Paling di kilometer berapa itu aku tutup mata dan tidur. Iya sih, aku yang mending tidur ya. Tapi kan kasihan suaminya. Iya, nggak ada temennya ya. Ini kayaknya suaminya nggak ini ya, Nggak ngerasa nggak punya juga ya. Kejadian awal di kilometer XX, sebenarnya XX. Saat itu belum hujan, say. Langit udah gelap, kiri kanan, depan belakang kosong tanpa mobil. Hanya mobil kita aja. Tiba-tiba aku juga pernah gini. Pernah ya?
tiba-tiba ada harimau putih yang nyebrang tol. Harimau putih? Ada harimau putih. Ada harimau Ada. putih ya? Aslinya juga ada gitu. Macan apa harimau sama ya? Harimau. Ya ada sih memang ya. Memang benar ada sih kalau hewannya. Harimau putih, ukurannya dewasa, matanya merah. Mobil kita berjalan ke arahnya dan dia berhenti di tengah jalan melihat ke arah kita. Aku suruh suami pelanin mobil. Ada harimau, kataku. Suami panik bilang, mana? Untung suaminya Ya bisa ngeliat kali ya. si Bambang bisa ngeliat juga. Oh berarti suaminya nggak bisa lihat. Cuma dia doang yang bisa ngeliat si harimau putih itu. Dan Bayang. ya, dan mungkin istrinya ini takut ya ketika dia kayak tetap nerobos dan nggak sengaja ketabrak, bakal jadi kenapa-napa buat mereka berdua ya. Benar. Karena memang mungkin ya karena suaminya nggak tahu kan itu ada apa, jadi istrinya mengingatkan. Ngeliatin. Walaupun suaminya nggak lihat ini apa yang dipanikin sama Bener-bener istrinya. bingung sih. Lanjut, kadang keselnya ya gitu sama suami, udah dikasih tahu malah nanya lagi, nggak ngerti istrinya di sebelahnya udah tegang. Tapi biasanya ya apa ya, kalau kita lagi, katanya orang kalau ngeliat kayak gitu tuh nggak boleh nyampaikan saat itu ya. gitu. Seharusnya ya. Harusnya nggak Karena boleh nyampaikan. dia makhluk halus itu sebenarnya pinter kan. Ketika mereka dibicarakan, mereka akan langsung sadar nih dan mereka akan ngikutin gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau katanya orang kalau ada itu jangan ditegur gitu. Jadi kita cuma tahu aja. Tapi ini kan istrinya dalam keadaan panik ya, itu Iya. mau nerobos gitu ya Iya. kan. Dan suaminya juga nggak ngerti maksud istrinya ini apa. Lanjut, kembali ke harimau. Mobil kita melambat, speednya 40 doang di tol. Harimau melihat mobil kita mendekat, lalu dia berjalan ke arah bukit. Bukit ya, karena memang kanan kiri kan Kanan kiri bukit-bukit semua ya. Tapi sensor depan mobil bunyi, seperti ada yang melanggar sesuatu. Oh iya, aduh, aku menjadi merinding. Jadi Aku spontan membalikkan kepalaku dan melihat ke belakang. Apakah harimaunya masih ada atau enggak? Gelap say, nggak kelihatan apa-apa. Karena batas kecepatan yang dianjurkan hanya speed 60. Kami juga nggak berani kencang-kencang nyetirnya. Lalu kami mendekati jembatan. ya ada gimana coba. Masih belum hujan, kembali aku dikasih penampakan. Do you know? Genderuwo. Oh my god, genderuwo. Aku gak bisa bayangin dia doang yang bisa ngeliat itu genderuwo. Oh my god, aku kritik. Ada yang lebih dari 2 biji. Mr. Ken, apa sih? Mr. Gundurwonya Oh, itu ya Mr. di jembatannya. Aku suruh suami izin dengan klakson 3 kali, izin lewat. Biasa itu ya formalnya. Kami nggak ganggu sih, hanya aku takut sendiri lihatnya. Ya kalau saya juga di situ ya bukan. Aku nggak ngeliat aja, aku sudah takut gitu ibaratnya ya. Apalagi dia bisa ngeliat begitu. Di kilometer sebut aja XX udah mulai hujan lebat banget, dan ada makhluk hitam berbulu, berekor panjang dan taringnya tajam. Matanya juga putih, berlari ke arah mobil kita dari arah depan dan semakin mendekat. Bukannya menjauh, malah lompat ke atas kap mobil. Dia diam di atas kap mobil, menatap ke dalam mobil kita sambil mandi hujan, tapi dia nggak basah dan badannya itu masih kering. Suamiku ngomong, kok ini mobil tiba-tiba berat ya? Aku cubit lengan suamiku. Dia udah ngerti isyarat dari aku. Selin kusuruh tutup mata dan tidur. Selin ini mungkin anaknya kali ya. Selin. Jadi berarti mereka nggak cuma berdua aja, Jadi ternyata bertiga. makhluk itu masih di atas kap. Kepalanya menembus lewat kaca depan mobil ke bagian dalam mobil dan melihat kami yang ada di dalam. Baunya nyengat sekali sampai aku mual. Tapi aku pura-pura nggak ngeliat
dan pura-pura ngeliat HP. Oh iya pintar juga. Pintar juga. Dia lalu berpindah persis ke arah depanku. Pas di depan aku duduk, dia merangkak ke samping luar jendelaku. Dia tahu aku bisa melihatnya. Aku yakin dia tahu. Aku buka kaca jendela sedikit dan buang angpau yang selalu tersedia di mobilku 1 lembar. Dia kena umpan. Dia turun dan mungkin mengambil angpau itu. Masih nggak bisa ngeliat juga karena gelap plus hujan lebat. Hanya berdasarkan feelingku saja. PS, kalau ada angpau atau barang lain di jalan, jangan sembarangan pungut kalau itu bukan milikmu ya. Oh iya ya, jadi aku juga pernah tahu kalau kita nemu uang di jalanan dan itu menurut kita janggal ya. Itu bukan kayak dompet jatuh, tapi uang doang yang kayak sengaja dikumpul-kumpul gitu. Itu katanya jangan diambil. Itu entah itu orang buang sial atau gimana. Takutnya kita diikutin sama ya penunggunya Iya, itu lah. yang merasa itu Itu bukan punyanya ya. ya, Yang benar. merasa makhluk itu kalau itu punyanya Punya diambil dia. sama orang lain. Benar. Lanjut lagi, kembali aku melihat pasar di sisi jalan, ramai seperti kala itu. Lalu melihat juga wanita berpakaian adat Jepang, juga melihat Romusa. Semua masih sama persis, mereka masih dan tetap ada. Aku kembali melihat penampakan yang sama seperti tempo hari. Karena semalam, pintu tol Balsam ditutup. Jadi kami keluar dari pintu tol Palaran. Baru pertama kali aku lihat sana. Oh ya, ada dua pintu tol dan yang paling deket ke arah Samarinda itu tol Balsam ya. Yang lebih cepat keluar. I don't know apakah sering terjadi kecelakaan di sana, but aku melihat banyak yang gentayangan di sana. Semua penuh luka, some of them tanpa kepala. Ada juga yang bekas terbakar dan macam-macam bentuknya. Juga ada ular raksasa, 2 ekor di sana. Mereka bergerombol dan ada di sepanjang jalan. Bagi kalian yang gak bisa ngelihat, aku sarankan sebelum masuk ke tol, mending periksa mesin mobil. Jangan karena mogok terus berhenti di pinggir jalan dan jumpa dengan mereka. Itu bisa berbahaya. Aku gak pernah mabuk sih, jadi kayaknya Jangan sampai. ya. Jangan ngelamun juga di dalam mobil. Kalau mau tidur ya tidur aja. Please jangan sekali-sekali melamun. You just don't know gimana bahayanya. Kalau mau lewat tol, siang hari aja. Kalau malam sepertinya kurang cocok. Sepi dan gelap banget. Seperti kemarin malam yang kita alamin. Gelap, sepi, plus hujan lebat. Ibarat kami ada di tengah hutan sendirian, say. Oke, sudah habis ya. Oke. Ceritanya lumayan relate ya untuk orang Balikpapan ya. Benar. Cuman menurut aku, tapi karena kita nggak pernah lihat, nggak bisa lihat, jadi kita ngerasanya tuh kayak apa benar seperti itu gitu. Untuk di tol belum pernah ngalamin kejadian itu, tapi kita berdua pernah ngalamin di kilometer kilometer 65 ya, 60 atau 65, tapi 60-an ya. Kita pernah ngalamin itu di tahun 2013 bukan? Masih anak-anak banget. Kita pulang dari 2013. kita pulang dari Bontang, kita naik motor berdua dan kita tuh sampai ke jalan itu tuh udah malam. Iya benar. Udah jam 9-an mungkin ya. Enggak nyampe sebenarnya. Kita waktu itu lewat situ jam 8-an lewat, karena aku inget banget kita tuh masih sempat ngedenger azan. Dan kalau sudah masuk ke daerah kilo yang dilewatin kilo 80 tuh udah nggak ada masjid. Jadi aku ingatnya sih 7:30 kita udah dari situ. Jadi jam 8-an lewat ya, jam 8-an lewat kita nyampe di situ di kilo 60-an. Dan kita lewat, ini ceritanya kilo 60-an itu sudah
pohon-pohon aja saat itu ya. Itu pohon-pohon aja itu bahkan nggak ada penduduk di dekat situ, nggak ada rumah penduduk, nggak ada rumah sama sekali. Terus karena kita ini saat itu masih, karena kita pengen buru-buru banget, kita laju nih jalan. Karena kita lihat tuh ada yang rame-rame, kita melanin motor pelan banget, dan di situ cuma kita doang sepanjang jalan itu. Ada yang lewat tapi itu laju banget, nah kayak kita yang agak pelan karena kita ngeliat ada rame-rame. Kita sempat tanya-tanyaan nih, wih ada pasar malam ya atau apa ya, karena kita ngerasa di situ nggak ada rumah penduduk, itu cuma ada pasar doang satu di situ. Dan itu tuh rame banget ke jalan, masuk ke pinggir jalan sana. Terus tuh di situ tuh orang-orangnya tuh nggak yang teriak-teriak gitu loh, tapi kayak pada diem semua. Dan kita tuh mau arah stop, tapi kita tuh mau bingung mau parkir di mana, jadi kita pelan. Tapi orang-orangnya tuh ngeliat kita tuh yang kayak gitu-gitu ya, ketakutan kosong, tapi ngeliatin kita bener-bener ngeliatin kayak mau gimana gitu. Kita mau turun aja kayak bingung, ya orang kenapa ngeliatin kita. Terus aku bilang sama dia, kita nggak usah mampir deh, udah malam, takutnya nggak sempat gitu. Dan biasanya kalau kita ini berdua sering banget jalan bareng, biasanya apapun yang aku misalnya aku bilang aku pengen kesini atau ayo kita coba ini, dia tuh selalu setuju. Dan aku oke gitu. Kali ini dia yang pada saat itu dia nggak setuju, dan biasanya aku tuh bakal bilang yakinkah, takutnya nyesel kita nggak sempet mampir. Tapi hari itu aku tuh langsung oh ya sudah, oke, next time kali ya, karena kita juga waktu itu mau kuliah kayak ngerencanain kuliah di Samarinda, jadi kita bakal sering bolak-balik Samarinda. Oke deh, next time gitu ya. Jadi kita mutusin buat nggak mampir, dan kita nggak banyak omong juga kayak itu ada apa, kenapa gitu-gitu. Jadi kita cuma kayak kita nggak usah mampir gini ya, nanti aja gitu, udah malam juga, sudah kita jalan aja. Padahal kita biasanya kalau memang ada pasar malam kita sering mampir ya, cuman hari itu selalu mampir kita selalu mampir. Sehari itu kita nggak mampir sama sekali. Jadi kita lewat, terus kita perhatiin ya di pinggir jalan, ini ada rumah warga sedikit pun kok ada pasar malam. Iya, kita baru sadar. Dan udah 15 menit mungkin dari sana, dari tempat itu kita tuh baru kayak ngerasa merinding gitu. Dan aku langsung bawa motornya ngebut banget, saking kayak nggak tahu ya, ada perasaan dikejar gitu loh. Iya kan, kita berdua tuh kayak merinding banget. Jadi kita tuh nggak ada omongan apa-apa dari setelah itu sampai rumah, udah nggak ada omongan apa-apa. Sampai rumah baru kita saling chat, tadi kenapa ya, tadi ada apa ya. Dan kejadian itu tuh membekas banget di kepala aku sampai berapa tahun ini. Iya, sampai sekarang aku masih ingat. Benar. Jadi aku setiap lewat situ aku tuh penasaran, kemarin tuh pasar malamnya tuh di mananya sih gitu ya. Karena kita nyari tempat yang ramai itu nggak ada sama sekali. Kita udah berkali-kali bolak-balik tuh, kita nyariin juga, sekalian lewat sekalian nyariin di mana tempat yang kira-kira bakal ada pasar malam nih. Nggak ada. Dan beberapa kali kayak aku udah sempet ceritain ini ke teman aku yang sering pulang pergi juga, dan mereka tuh kayak heran. Jadi mereka tuh malah responnya ke aku tuh kayak gini, Sin, yakin nggak ada apa-apa di situ, nggak ada. Tapi memang mereka tuh bilang mereka menghindari jam-jam maghrib sebenarnya, bukan malam tapi maghrib malam. Jadi teman aku ini sering banget kayak dipanggil, benar-benar dipanggil kalau ngelewat situ. Jadi dia tuh sudah bilang kalau di daerah situ memang sering ada yang sesuatu itulah ya. Orang terkenal ya. Balikpapan Samarinda itu serem banget sih. Bukit apa tadi? Bukit Soeharto, karena memang jarang ada pendudukan, dan lampu penerangan itu benar-benar minim banget. Nggak ada lampu. Lampu itu lampu kendaraan kalian aja, itu nggak ada lampu jalanan. Mungkin lampu jalanan tuh ada ketika kayak deket banget ke arah Balikpapannya atau deket banget ke arah Samarindanya, itu baru mulai ada lampu. Jalan itu gelap Pak, dan kalian tuh kemarin cuma karena ada mobil lewat. Iya. Laju-laju banget, nggak ada yang pelan di sana, bawa mobil bawa motor nggak ada yang pelan. Aku kalau inget kejadian itu aku jadi kayak trauma gitu terus sih ke Samarinda. Trauma gitu. Aku kalau bermotoran ya, pada saat itu kita bermotoran berdua. Berani banget, dua cewek-cewek. Masih SMA dan kita tuh kayak ngerencanain program
kuliah ke Samarinda, Oh, jadi kita iya, kayak sering benar. bolak-balik gitu loh. Itu yang masih 2013 kita soalnya. nyari beasiswa itu. Kita nyari beasiswa saat itu, jadi kita sering kayak bolak-balik gitu. Samarinda Balikpapan. Aduh, aku juga mikir sih kok kita dulu berani Berani banget ya. banget. Kalau sekarang aku gak bakal mau. pulangnya malam ngapain? Kita pergi subuh, pulang malam. Dulu setiap minggu kita sering kayak gitu kan. Sering banget kayak gitu. Kalau sekarang sih ya, Mohon maaf ya. Nanti aja kalau sekarang. cari bis aja deh. Benar, cari aman. Cari aman juga. Oke, dari cerita ini sih sebenarnya yang balik lagi ke cerita yang tadi ya, yang tol Balikpapan Samarinda. Sebenarnya sih komen-komennya banyak Iya. yang bilang masa sih gitu Balikpapan Samarinda kayak gitu karena Benar. buat kita itu tol baru ya, jadi kita merasa masih itu fresh banget. Iya. Benar. Jadi kita belum tahu nih. Memang benar-benar itu kan belum pernah ditempatin ya. Benar, Dulu benar. sebelumnya itu, sebelum jadi tol itu adalah kebun kelapa sawit. Bener. Jadi kita tuh nggak bisa tahu ya, namanya juga alam ya. Di tempat yang seluas itu, segelap itu nggak ada yang ninggalin, nggak ada yang nempatin. Kita nggak tahu apa yang ada di situ gitu. Sebelumnya itu apa? Jadi kalau apa namanya, untuk aku yang nggak punya Indra keenam. indra keenam, aku percaya karena di dunia ini kita nggak cuma nggak cuma kita yang tinggal, ada makhluk lain yang tinggal. Menurut aku sih mungkin sebagian yang diomongin dia tuh aku bisa relate lah. Tapi kalau untuk yang terakhir yang kayak ular, ada dua apa namanya ular raksasa gitu, aku mungkin masih 50-50 kali ya. Udah, mungkin itu aja cerita kita hari Kamis ini. Ada lagi mau diomongin? Cukup sih, cukup hari ini. Udah segitu aja video dari kita. Soalnya udah merinding hari Ya ini. udah. Kita nggak sanggup cerita lagi. Sanggup. Kita cerita lagi di next hari Kamis depan. Ketemu kita lagi nanti. Ketemu kita berdua lagi nanti hari Kamis minggu depan, dan jangan lupa pantengin terus YouTube kita untuk tahu informasi selanjutnya, dan untuk tahu nih kalau kalian suka makanan yang ada di Balikpapan atau cerita-cerita yang ada di Balikpapan, bisa subscribe YouTube kita, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian biar pada tahu channel kita dan kalian ngebantu kita juga. Sekian dari video kita. Bye. Sampai selesai baru aku pergi ya. Iya, betul.